Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dosen Insinyur Ahmad Husairi sebagai dosen dari mata kuliah Cyber Security Management. Kami dari kelompok 3 kelas MJ 801 yang beranggotakan Bayu Malik Fajar, Eka Puspitasari, Lulu Asmi, Nurul Alfianisa, dan Zafira Khairunisa Wahida. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu strategi pengelolaan keamanan cyber lanjutan dari pemetaan risiko hingga simulasi implementasi berdasarkan ISO IEC 27001 dan NIST CSF. Kemudian judul dari presentasi kami tadi dilatar belakangi dengan adanya transformasi digital itu telah mendorong organisasi menggunakan cloud computing, Internet of Things, artificial intelligence, aplikasi digital, serta berbagai sistem yang saling terhubung. Teknologi tersebut meningkatkan efisiensi dan inovasi, tetapi juga membuat organisasi semakin bergantung pada sistem dan data digital. Ketergantungan tersebut menyebabkan munculnya risiko baru berupa serangan cyber yang semakin kompleks, dinamis, dan sulit diprediksi. Ancaman cyber tidak lagi hanya berupa gangguan teknis sederhana, tetapi dapat menimbulkan kerugian finansial, gangguan operasional, kebocoran data, kerusakan reputasi, bahkan ancaman terhadap keberlangsungan organisasi. Contoh ancaman yang semakin berkembang adalah ransomware, phishing, DDoS, zero-day exploit, dan insider threat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang hanya bereaksi setelah terjadi serangan sudah tidak memadai. Kemudian permasalahan dan urgensi, tantangan utama dalam pengelolaan keamanan cyber. Organisasi sering memiliki banyak aset digital, tetapi belum seluruhnya mengetahui aset mana yang paling kritis dan harus diprioritaskan untuk dilindungi. Ancaman dan kerentanan dapat berbeda pada setiap sistem, sehingga dibutuhkan proses risk assessment yang sistematis. Investasi pada perangkat keamanan saja itu tidak cukup, karena keamanan cyber juga berkaitan dengan governance, proses bisnis, kebijakan, sumber daya manusia, serta kesiapan menghadapi insiden. Salah satu masalah utama adalah adanya gap antara kebijakan keamanan dengan pelaksanaannya di lapangan. Organisasi dapat terlihat patuh terhadap standar secara administratif, tetapi belum tentu mampu mendeteksi dan merespon serangan secara efektif. Karena itu, kontrol keamanan harus diuji melalui penetration testing, red team, blue team, maupun tabletop exercise. Permasalahan utamanya adalah bagaimana memastikan keamanan cyber tidak hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar bekerja ketika serangan terjadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tujuan pembahasan kali ini. Apa yang ingin dicapai? Yang pertama, menganalisis pemetaan risiko, yaitu mengidentifikasi aset penting, mengenali ancaman dan kerentanan, kemudian menilai tingkat risiko sebagai dasar menentukan prioritas mitigasi. Kemudian yang kedua, merumuskan strategi keamanan yang terintegrasi, yaitu menggabungkan keunggulan tata kelola ISO atau IEC 27001 dan menggunakan fleksibilitas operasional NIST Cyber Security Framework. Kemudian yang ketiga yaitu mendesain simulasi implementasi dengan menguji apakah kontrol keamanan benar-benar mampu menghadapi serangan yang menyerupai kondisi nyata. Kemudian yang keempat, mengevaluasi hambatan dan solusi, yaitu menjembatani kesenjangan antara compliance dengan kemampuan teknis organisasi di lapangan. Baik, selanjutnya cyber security dan cyber resilience. Dari perlindungan menuju ketahanan cyber, yaitu yang pertama, cyber security merupakan upaya melindungi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan infrastruktur digital dari serangan, kerusakan, serta akses yang tidak sah. Kemudian ada cyber resilience, merupakan kemampuan organisasi untuk tetap menjalankan fungsi utama, menghadapi gangguan, merespon insiden, dan memulihkan layanan setelah serangan cyber terjadi.
ada 3 prinsip utama dalam keamanan informasi atau CAI Triad. Yang pertama, konfidensial atau kerahasiaan, yaitu informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses. Kemudian yang kedua, ada integrity atau integritas, informasi harus tetap akurat, lengkap, dan tidak diubah tanpa izin. Kemudian yang ketiga, ada availability atau ketersediaan, yaitu sistem dan data harus tersedia ketika dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang. Baik, selanjutnya terkait landscape ancaman cyber lanjutan. Jenis ancaman yang harus diantisipasi. Yang pertama ada Advanced Persistent Threat atau APT, serangan terencana dan dilakukan dalam waktu lama. Penyerangan berusaha tetap berada di dalam jaringan tanpa terdeteksi dan umumnya bertujuan untuk mencuri informasi yang sensitif. Kemudian ada Ransomware as a Service atau RAAS, yaitu model kejahatan cyber yang menyediakan ransomware kepada pihak lain. Data korban dienkripsi, kemudian korban diminta membayar tebusan. Kemudian yang ketiga ada zero day exploit, yaitu memanfaatkan kelemahan perangkat lunak yang belum diketahui pengembang. Kemudian berbahaya karena patch keamanan belum tersedia. Dan yang terakhir ada social engineering dan spear phishing, yaitu memanfaatkan kelemahan manusia, bukan hanya kelemahan teknologi, dengan cara penyerang memanipulasi korban agar memberikan password, membuka link berbahaya, atau menjalankan malware. Dan selanjutnya itu terkait pemetaan dan penilaian risiko. Bagaimana risiko cyber dipetakan? Nah, manajemen risiko merupakan dasar dalam menentukan strategi keamanan cyber. Dalam konteks keamanan informasi, risiko berkaitan dengan risiko sama dengan F dalam kurung aset, ancaman, kerentanan, kali dampak. Nah, yang termasuk aset itu apa saja sih? Ada data, server, aplikasi, jaringan, SDM, dan infrastruktur. Dan ancaman itu berupa ransomware, phishing, DOS, SQL injection, dan yang terakhir ada credential theft. Dan kerentanan itu berupa password lemah, tidak menggunakan MFI, sistem belum di-patch, kemudian konfigurasi salah, dan yang terakhir tidak terdapat inskripsi. Nah, tahapan pemetaan risiko itu ada 5. Yang pertama, investigasi aset. Yang kedua, identifikasi ancaman dan ketentaman. Yang ketiga, analisis dampak. Yang keempat, penilaian tingkat risiko. Dan yang kelima, penentuan tindakan mitigasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ISO atau IEC 27001 sebagai fondasi tata kelola. PA peran ISO atau IEC 27001 merupakan standar internasional untuk membangun dan meningkatkan Information Security Management System atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi. ISO 27001 membantu organisasi mengelola keamanan secara sistematis, terdokumentasi, terukur, dan berkelanjutan. Berikut ini adalah struktur utamanya yang mencangkup. Yang pertama, Clause 4 dengan Context of Organization untuk memahami kondisi organisasi dan menentukan ruang lingkup keamanan. Yang kedua yaitu Clause 5 dengan Leadership untuk menentukan komitmen pimpinan, kebijakan, peran, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu Clause 6 dengan Planning untuk mengidentifikasi dan menilai risiko keamanan. Yang keempat yaitu Clause 7 and X dengan Support and Operation untuk menyediakan SDM, pelatihan teknologi, serta menjalankan mitigasi risiko. Yang kelima yaitu Clause 9 and 10 yaitu Evaluation and Improvement untuk melaksanakan audit, evaluasi tindakan korektif, dan peningkatan yang berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya akan membahas tentang ISO 2001 Annex E Control. Kontrol keamanan dalam ISO atau IEC 27001 pada tahun 2022 yang mengelompokkan 93 kontrol keamanan ke dalam 4 kelompok utama. Yang pertama yaitu Organizational Control dengan 37 kontrol yang berhubungan dengan kebijakan keamanan, tata kelola, pembagian tanggung jawab, pengelolaan pemasok, dan proses organisasi. Yang kedua yaitu People Control dengan 8 kontrol yang berhubungan dengan keamanan SDM, screening, awareness, pelatihan, dan tanggung jawab karyawan. Yang ketiga yaitu
physical control dengan 14 kontrol yang berhubungan dengan keamanan ruang, fasilitas, perangkat, dan lingkungan fisik organisasi. Lalu yang keempat yaitu technological control dengan 34 kontrol yang berhubungan dengan kontrol akses, autentikasi, enkripsi, keamanan jaringan, recurse coding, dan vulnerability management. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang NIST Cyber Security Framework untuk pendekatan operasional menghadapi insiden cyber. NIST Cyber Security Framework digunakan sebagai pendekatan yang fleksibel dan berorientasi pada pengelolaan risiko secara operasional. Ya, lalu yang berikutnya yaitu NIST CSF yang menggunakan 5 fungsi utama. Yang pertama yaitu identify untuk memahami aset, sistem, risiko, dan sumber daya yang perlu dilindungi. Yang kedua yaitu protect untuk menerapkan kontrol untuk mengurangi kemungkinan atau dampak serangan. Contohnya yaitu MVA, Access Control, Data Security, dan Security Awareness. Lalu yang ketiga yaitu detect untuk mendeteksi aktivitas atau kejadian yang mencurigakan secepat mungkin. Contohnya yaitu SIEM, lalu Continuous Monitoring, dan Anomaly Detection. Lalu yang keempat yaitu respon untuk mengambil tindakan secara cepat setelah serangan terdeteksi. Contohnya yaitu incident response, containment, dan mitigation. Lalu yang kelima yaitu recover untuk memulihkan sistem dan layanan setelah terjadi insiden. Contohnya yaitu backup, disaster recovery, dan recovery communication. Ini saya akan lanjutkan ke presentasinya. Dan dari integrasi ISO 27001 dan NIST CSF, mengapa kedua framework perlu digabungkan? ISO 27001 dan NIST CSF tidak saling menggantikan tetapi saling melengkapi. Dan untuk ISO atau IEC 27001 fokus pada governance, kebijakan, risk management, struktur organisasi, audit, dan compliance. Dan untuk INST CSF fokus pada aktivitas keamanan sehari-hari, monitoring, detection, incident response, dan recovery. Dan untuk model integrasinya kita ada di SSO 27001 dan Governance Policy Risk Management NIST CSF. Dan untuk urutannya, testing simulation. Dan kalau dengan integrasi ini, organisasi tidak hanya memiliki dokumen dan kebijakan yang baik, tetapi juga memiliki kemampuan operasional untuk mendeteksi, merespon, dan pulih dari serangan. ISO itu untuk mengatur sistemnya, NIST membantu menjalankan operasionalnya, simulasi membuktikan efektivitasnya. Dan untuk studi kasus PT Buka Toko Indonesia, profil dan aset kritis. PT Buka Toko Indonesia yaitu perusahaan e-commerce berskala nasional yang menjalankan jutaan transaksi setiap hari dengan infrastruktur berbasis hybrid cloud. Dan kita yang pertama, database pengguna dan transaksi berisi identitas pelanggan, riwayat transaksi, informasi belanja, dan token pembayaran. Yang kedua, platform e-commerce berisinya aplikasi web, aplikasi mobile, sistem transaksi pelanggan. Untuk yang ketiga, payment gateway dan API, menghubungkan sistem perusahaan dengan bank, penyedia pembayaran, dan dompet digital. Dan untuk penilaian risiko menggunakan risk score atau likelihood dikali impact. Kategorinya high 6-9, medium 3-4, dan low 1-2. Semakin tinggi skor, semakin tinggi pula prioritas mitigasinya. Dan untuk hasil pemetaan risiko PT Buka Toko, risiko yang menjadi prioritas, yang pertama, database pelanggan. Ancamannya adalah ransomware dan kebocoran data. Untuk keretanannya, data belum terenkripsi dan patching lambat. Di likelihood-nya 3,
atau impact 3, reg score-nya 9. Berarti itu di hack. Mitigasinya adalah enkripsi data, vulnerability management. Dan untuk yang kedua, platform web atau aplikasi atau ancaman, credential stuffing dan account takeover. Kerentanannya pengguna belum diwajibkan menggunakan MFA. Reg score-nya adalah 6, berarti di hack, dan mitigasinya multi-factor authentication. Yang ketiga, payment gateway API. Ancamannya SQL injection dan my in the middle. Kerentanannya input sanitization belum optimal atau right score. 6, berarti di hack, mitigasi score coding, penguatan keamanan API. Untuk yang 4, server aplikasi. Ancamannya DDoS, kerentanannya bandwidth dan mitigation service terbatas. Reg score-nya 4, berarti itu adalah di medium. Mitigasinya network security dan DDoS protection. Terima kasih. Berikutnya, implementasi dan simulasi serangan. Setelah dilakukan pemetaan risiko, langkah selanjutnya adalah menguji apakah kontrol keamanan yang telah diterapkan benar-benar bekerja dengan baik. Dalam penelitian ini, kami menggunakan kerangka NIST CSF. Pada tahap identifikasi, dilakukan inventarisasi terhadap aset penting seperti server, API, database, dan data sensitif. Kemudian, pada tahap protect diterapkan beberapa kontrol keamanan, yaitu enkripsi, AES 256, untuk melindungi data, penggunaan MFA, Web Application Firewall atau WAF, serta rate limiting untuk membatasi aktivitas atau permintaan yang berlebihan. Selanjutnya, pada tahap detect, digunakan SIEM dan EDR untuk mendeteksi aktivitas atau trafik yang tidak normal. Berikutnya, pada tahap respon, disiapkan insiden respon team dan insiden response playbook agar ketika terjadi serangan, penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan terstruktur. Yang terakhir, pada tahap recover, disiapkan disaster recovery plan serta strategi backup 3, 2, 1 agar data dan sistem dapat dipulihkan apabila terjadi gangguan serangan. Setelah itu, dilakukan simulasi red team dan blue team untuk menguji efektivitas kontrol tersebut. Red team melakukan simulasi serangan berupa SQL injection pada API dan credential stuffing. Kemudian, blue team merespon dengan menggunakan SIEM untuk mendeteksi traffic abnormal, WAF untuk memblokir sumber serangan, dan mengisolasi host yang terdampak. Selain itu, enkripsi AES 256 tetap melindungi data sensitif. Jadi, dari simulasi ini dapat dilihat bahwa kontrol keamanan yang diterapkan tidak hanya dirancang secara teori, tetapi juga untuk diuji melalui simulasi serangan untuk memastikan sistem mampu mendeteksi, merespon, dan memulihkan diri dari insiden keamanan. Berikutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang pertama, pemetaan risiko merupakan fondasi keamanan siber. Organisasi harus mengetahui aset, ancaman, kerentanan, dan dampak sebelum menentukan kontrol keamanan. Yang kedua, ISO 27001 dan NIST CSF berupa komplementer. ISO 27001 menyediakan struktur governance dan compliance, sedangkan NIST CSF memperkuat kemampuan operasional dan insiden respon. Yang ketiga, compliance saja tidak cukup. Organisasi dapat memiliki kebijakan dan sertifikasi yang baik, tetapi keamanan tetap harus diuji melalui kondisi yang menyerupai serangan nyata. Yang keempat, simulasi menjadi bagian penting dari cyber resilience. VAPT, Red Team, Blue Team, dan tabletop exercise membantu menemukan kelemahan sebelum dimanfaatkan oleh penyerang nyata. Rekomendasinya yang pertama, melakukan VAPT dan Red atau Blue Team secara rutin minimal 1-2 kali dalam setahun atau ketika terjadi perubahan besar pada sistem. Yang kedua, meningkatkan cyber security awareness seluruh karyawan. Yang ketiga, mengoptimalkan CRM dan sistem monitoring agar deteksi dan respon menjadi lebih cepat. Berikutnya, melakukan evaluasi serta perbaikan kontrol secara berkelanjutan. Yang terakhir, mengembangkan pemanfaatan artificial intelligence dan machine learning untuk membantu deteksi anomali di masa depan. Selanjutnya, berikut merupakan daftar pustaka atau sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan materi presentasi ini.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.